Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Oke Mbak, gue jawab nih ke lu ya. Dan untuk Mbak Dewi Persik ya, emang lu ada klarifikasi di video itu ya, setelah itu ya, bahwa lu menguatkan. Tapi tetap aja Mbak Dewi Persik, karena apa? Lu dari awal itu sudah menciptakan ya, untuk publik berpikir secara negatif. Mending Mbak diam ya. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang kata dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu. Oke guys, balik lagi bersama gua di Bang Luki, dan gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga juga rezeki kalian semakin banyak teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Guys, di video kali ini ada berita viral lagi. Jadi Dewi Persik mengomentari tentang bencana Aceh teman-teman ya. Dan banyak banget nih netizen-netizen Aceh ataupun yang lainnya menghujat Dewi Persik ya atas perkataannya teman-teman ya. Oke guys, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Nah guys, jadi si Dewi Persik ini bilang Aceh tuh berisik teman-teman ya. Seperti yang kita lihat teman-teman ya, sekarang tuh Aceh masih seperti gitu teman-teman. Kalian cek aja ya di media sosial kalian masing-masing untuk penjelasan lebih detailnya teman-teman ya. Takutnya gua salah ngomong ya teman-teman. Jadi untuk kesalahan dari Dewi Persik ini, dia bilang Aceh tuh berisik teman-teman ya. Wah, parah banget ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut videonya. Aman, kalian itu nggak usah ngeladeni kalau seandainya Kak Dewi Persik banyak bacotnya. Dia nyanyi aja banyak salah lirik guys, apalagi sempat minum 1.500 liter ya per hari. Kalian bayangkan aja gimana gembung perutnya. Terus ngapain juga kita harus ngeladeni dia. Jadi untuk Kak Dewi Persik yang terhormat ya, kamu kalau emang nggak tahu kondisi Aceh, mending diam aja deh. Kamu tuh lebih bagus hafal lirik lagu yang sesuai dengan liriknya ketimbang kamu banyak bacotnya, lagu aja banyak salahnya. Jadi untuk Kakak Dewi Persik yang terhormat ya, yang paling super duper lincah, saking lincahnya air aja 1.500 liter per hari ya. Kita aja bingung nih, 1.500 liter per hari ambil di mana? Ya, kamu nggak tahu bagaimana kondisi Aceh. Kita tuh sangat berempati dan simpati terhadap bencana. Tapi statement kakak itu membuat warga Aceh itu sakit hati. Mending kamu hafal lirik lagu aja daripada ngurus Aceh. Aku rajin minum air putih. Aku tuh kalau minum air putih itu banyak banget. Apa berapa banyak aku kalau minum air putih? Berapa liter kan? 1.500 liter. 1.500 liter. Mending Mbak diam ya.
Mbak Dewi Persik ya. Salah dia cuman karena membandingkan, tapi selanjutnya dia video itu ada edukasi untuk saling menguatkan. Oke Mbak, gue jawab nih ke lu ya. Dan untuk Mbak Dewi Persik ya, emang lu ada klarifikasi di video itu ya, setelah itu ya, bahwa lu menguatkan. Tapi tetap aja Mbak Dewi Persik, karena apa? Lu dari awal itu sudah menciptakan ya untuk publik berpikir secara negatif. Semua yang mendapatkan bencana ini berhak ya untuk mendapatkan keadilan penanganan. Jadi tolong ya, kalau memang mau saling menguatkan, jangan ada framing di awal Mbak Dewi Persik ya. Itu sama aja Mbak Dewi Persik mengajak publik untuk berpikiran secara negatif ke Aceh, sedangkan Mbak Dewi nggak tahu bahkan setiap harinya di pengungsian ada korban yang meninggal sampai hari ini. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Hah? Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Hah? Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Hah? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Hah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Hah? Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Hah? Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Pertama saya minta maaf kepada Ibu Dewi Persik. Seharusnya Ibu tidak membanding-bandingkan antara bencana di Aceh sama bencana banjir di Lumajang dan Jember. Karena sangat tidak pantas, apalagi Ibu seorang public figure, membandingkan bencana Aceh yang sangat dahsyat sama bencana alam yang terjadi di Lumajang dan Jember ya. Kalau kita bicara masalah bencana, sama-sama bencana. Namun kalau kita bicara masalah luas atau skala, tentu jauh lebih besar bencana yang dialami oleh Aceh ya. Korban yang per sekarang saya bikin video ini lebih 400 orang yang meninggal, belum juga yang masih belum ditemukan ini. Beda kalau Sumatera lebih 1000 sekarang, sudah lebih 1000 orang yang meninggal. Yang hilang sekitar 180 ya Ibu Dewi Persik. Artinya Ibu seharusnya bijak lah, jadi orang bijak. Orang yang masih dirundung kesedihan, kepedihan, bahkan kelaparan di sana di Aceh itu. Ibu berkomentar semacam itu sangat sakit sekali kalau misalkan didengar oleh orang Aceh yang mengalami kebanjiran musibah ini ya. Ibu harus kontrol diri, jangan ceplos-ceplos ngomong begini begitu. Orang Lumajang, orang Jember tidak berisik walaupun tidak dikunjungi presiden. Aceh sudah 3 kali, tidak usah begitu. Tidak usah begitu. Artinya Ibu harus lebih santai menanggapi netizen. Yang Ibu utarakan itu melibatkan orang Aceh. Banyak itu orang Aceh yang sekarang lagi sedih, lagi kelaparan di sana itu. Orang Lumajang apakah mengalami hal demikian? Insya Allah tidak Ibu kalau di Lumajang. Karena yang saya tahu bukan ingin mengecilkan atau menyepelekan sebuah musibah, tidak ya. Tapi korban jiwa yang di Lumajang itu 1 orang. Tentu orang yang meninggal atau orang yang ditinggalkan pihak keluarga merasa sedih, turut belasungkawa ya. Begitu Bu. Cuman komentar-komentar seperti ini jangan diungkapkan di media sosial, apalagi Ibu itu public figure.
Ninggoy sama ratusan orang hilang, sama 80 desa hilang dari peta nasional. Apakah di Jember terjadi seperti itu? Cuman kali-kali meluap gara-gara lo buang sampah. Masa disamain sih Aceh sama Jembrut? Kayaknya kita nggak pernah belajar sejarah juga ya, karena kebanyakan gosip, urusin acara pagi-pagi ambruk dengan tamu-tamu pansos yang rada-rada sakit jiwa juga kan, yang pengen obral kue apa mereka, latu-latu mereka, perselangkihan, selangkangan, ngangkang-ngangkang, itu dibicarakan. Hostnya juga kurang terdidik menurut saya ya, kurang sekolah seperti ini. Jadi dia nggak bisa bedain mana berita benar, mana berita yang nggak bermutu. Memang Jembrut itu ada ribuan orang meninggal sampai kolaps. Lagian Aceh juga kan adalah perkara sangat sensitif, say. Nggak tahu urusan Aceh sejarahnya seperti apa. Yang sakit hati dikuras hartanya sampai mereka jadi susah. Mereka nggak mau dilepas. Kenapa? Rakyatnya semua aku lihat pengen berdiri sendiri.